Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu di dalam persekutuan tengah pekan GKI Sorogenen. Sebelum kita melanjutkan persekutuan pada hari ini, mari kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala berkat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Begitupun saat ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan memberikan kami sukacita dan Engkau kiranya menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengikuti persekutuan ini dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa ucapan syukur dan doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, ketika kita menjalani kehidupan ini, selalu ada pencobaan dan rintangan. Namun, Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita, sehingga kita boleh melewatinya dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Seperti halnya pujian yang kita akan pujikan saat ini. Selalu ada jalan bagi kita, karena Tuhan selalu ada di depan kita untuk menuntun langkah kita. Mari kita pujikan pujian selalu ada jalan.
selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan tengah pekan, dan saat ini sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kembali saudara-saudara kita mohon penyertaan Roh Kudus untuk berdoa. Kita berdoa bersama-sama. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan terus beri kami kesempatan untuk menikmati kehidupan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini, namun kami mau menggunakan kesempatan ini untuk terus berada dalam firman Tuhan. Oleh sebab itu, mampukanlah kami Tuhan saat ini untuk membaca, merenungkan, menghidupi firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini senantiasa melekat di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, akhir-akhir ini ada berita mengenai pelecehan seksual. Ada seorang pemimpin rohani di sebuah agama tertentu melakukan pelecehan terhadap murid-murid perempuannya. Ada juga saudara-saudara, seorang dosen melakukan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya. Nah, di sini kita melihat bagaimana pelecehan seksual itu merupakan sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang sangat ditolak, sesuatu yang bertentangan dengan norma agama dan etika kehidupan. Nah, saudara-saudara, di dalam perjanjian lama ada seseorang yang dituduh melakukan pelecehan seksual. Diceritakan ada seorang pembantu melakukan pelecehan seksual terhadap istri dari tuannya. Itu tuduhannya. Nah, tentu saja saudara-saudara, kita sebagai pendengar pasti merasakan ini pembantu kok nggak tahu terima kasih sih. Sudah ditolong, sudah dibantu, tapi justru melakukan pelecehan seksual kepada istri tuannya. Nggak main-main, istri tuannya mau diperkosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai pendengar pasti akan mengutuk pembantu ini. Nah, berita ini ternyata dikenakan oleh seseorang yang bernama Yusuf. Diceritakan saudara-saudara, Yusuf ini tinggal di dalam rumah Potifar. Dia membantu segala pekerjaan Potifar. Dan suatu hari istri Potifar ini menyukai Yusuf. Karena Yusuf ini ganteng, tubuhnya bagus, atletis, kayak saya ini ya saudara-saudara ya. Oh enggak ya. Nah, karena si istri dari Potifar ini menyukai Yusuf, maka dia ingin bersetubuh dengan Yusuf. Namun Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan. Dia menjaga kekudusan, dia menjaga kemurnian. Oleh sebab itu ketika istri Potifar ini menggoda, Yusuf dengan terus terang, dia menolak, gak mau. Sekali gak mau, 2 kali gak mau, 3 kali gak mau. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Istri Potifar ini marah karena tidak bisa bersetubuh dengan Yusuf. Dan akhirnya apa yang terjadi? Istri Potifar ini menuduh Yusuf. Memberikan cerita-cerita hoax kepada orang banyak. Tolong, saya mau diperkosa sama Yusuf ini, pembantu saya ini. Nah saudara-saudara, pasti orang banyak berpikiran sama seperti yang kita pikirkan tadi. Wah, ini pembantu kok nggak bisa terima kasih. Kok nggak tahu diri, nggak tahu mengucap syukur. Udah dibantu justru memperkosa. Dan akhirnya apa terjadi saudara-saudara? Yusuf dimasukkan penjara karena tuduhan ingin memperkosa istri Potifar. Yusuf dijatuhi hukuman. Yusuf harus masuk penjara. Nah, saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, di sini kita melihat bagaimana fenomena. Ada orang benar, ada orang jujur, ada orang takut akan Tuhan, tetapi hidupnya justru difitnah, hidupnya justru disingkirkan, hidupnya justru mengalami sesuatu yang gak enak, harus masuk penjara. Nah, saudara-saudara, inilah fenomena kehidupan.
yang dialami oleh Yusuf. Dan sampai detik ini saudara-saudara, ada juga orang-orang Kristen, mungkin Anda dan saya mengalami, kita hidupnya benar, kita hidupnya itu adil, kita hidupnya di dalam Tuhan, hidup kita itu bersih. Tetapi ada orang-orang gak suka sama kita. Ada orang-orang yang iri melihat kesuksesan kita. Ada orang-orang yang gak suka kita berbuat benar. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara? Kita justru disingkirkan. Kita justru difitnah. Kita justru dipersepsikan tidak benar. Sehingga orang-orang justru membenci kita. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mengalami seperti itu, hari ini kita melihat, kita nggak sendirian. Yusuf pernah mengalaminya. Nah, terus apa yang terjadi saudara-saudara? Kita lihat bersama-sama dalam Kejadian 39 ayat 21 saudara-saudara. Kejadian 39 ayat 21 dikatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sekali lagi saudara-saudara, ketika Yusuf difitnah, memang dia masuk penjara. Memang dia dihukum. Memang dia didakwa bersalah. Namun saudara-saudara, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tidak meninggalkan Yusuf. Meskipun Yusuf masuk penjara, meskipun Yusuf dipersalahkan, meskipun Yusuf dianggap orang-orang banyak sebagai seorang yang gak tahu terima kasih. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Saudara-saudara luar biasa ya. Ketika kita diperlakukan gak adil, saat kita berbuat benar, saat kita berada dalam firman Tuhan, kita dijatuhkan, kita disingkirkan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Tuhan senantiasa menyertai kita. Dan bukan cuma penyertaannya yang luar biasa. Karya Tuhan juga luar biasa. Dikatakan saudara-saudara, Tuhan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Dalam cerita ini saudara-saudara, kita tahu bagaimana kalau Yusuf gak di penjara, Yusuf gak akan bisa ketemu Fir'aun. Justru melalui penjara itulah kemudian Fir'aun bermimpi, Yusuf bisa mengartikan mimpi, Yusuf bisa bertemu dengan yang namanya Fir'aun, Yusuf memberikan saran dan sarannya itu meluputkan bangsa Mesir dari kelaparan. Artinya apa saudara-saudara? Justru ketika Yusuf masuk penjara, ketika Yusuf disingkirkan, ketika Yusuf diperlakukan tidak adil, justru Tuhan berkarya di dalamnya dan membuat Yusuf justru karirnya semakin naik. Justru popularitasnya semakin naik. Justru dipercaya sama Fir'aun. Artinya apa sih saudara-saudara? Artinya adalah ketika kita diperlakukan gak adil, ketika kita disingkirkan orang, ketika kita difitnah orang, jangan pernah membalas dendam. Jangan pernah berfokus untuk membalas orang itu. No! Fokuslah saja untuk terus melakukan apa yang benar di dalam Tuhan. Loh Pak Hendrik, saya difitnah, saya nggak mau tahu, saya mau balas tak fitnah gantian. Saudara-saudara, no, bukan seperti itu. Saya disingkirkan, oleh sebab itu ketika nanti saya berkuasa, saya akan singkirkan orang itu balik. No, bukan itu. Orang Kristen bukan diciptakan untuk memikirkan balas dendam. Untuk memikirkan menyingkirkan orang. No. Tapi saudara-saudara, hari ini kita melihat. Kerjakan saja apa yang berkenan di dalam Tuhan. Kalau memang kita disingkirkan, ya udah. Kita berusaha lagi dari nol. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuktikan diri kita memang berkualitas. Gak usah membalas orang lain. Gak usah balik nyalain orang lain. Kita difitnah, kita disingkirkan. Ya udah. Kita mulai dari nol. Untuk buktikan kualitas diri kita. Dan di situ saudara-saudara justru kita melihat bagaimana campur tangan Tuhan terus ada kepada orang-orang yang setia pada firman Tuhan.
Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, ketika hari ini kita terus berada dalam kebenaran, kita berada dalam firman Tuhan, kita berada dalam jalan yang jujur, namun kita disingkirkan. Yang pertama adalah Tuhan senantiasa menyertai Anda dan saya. Dan yang kedua adalah terus jalani kehidupan dengan bersih, terus jalani kehidupan dengan benar, terus jalani kehidupan dalam firman Tuhan. Gak usah berpikiran untuk balas dendam, gak usah. Lebih baik kita memikirkan bagaimana kita terus berusaha di dalam Tuhan untuk mengerjakan apa yang bisa kerjakan. Dan lihatlah, bisa jadi ini adalah sarana Tuhan untuk membuat Anda dan saya lebih diberkati, lebih dipakai oleh Tuhan, dan lebih menjadi alat kemuliaan agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini kami diingatkan untuk kami tetap berbuat benar, berbuat adil, dan menjalankan firman Tuhan. Dan mungkin saja ada orang-orang gak suka, mungkin saja ada orang-orang iri, mungkin saja ada orang-orang tidak berkenan melihat kami hidup benar, kami hidup dalam Tuhan, kami hidup jujur dan hidup yang baik. Namun hari ini ya Tuhan, melalui kisah Yusuf kami diingatkan, meskipun kami diperlakukan tidak adil, kami percaya dan kami yakin bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tinggal diam. Oleh sebab itu Tuhan mampukanlah kami, meskipun diperlakukan gak adil, meskipun diperlakukan tidak baik, kami tetap berada dalam firman Tuhan. Kami tetap berada di dalam iman dan menjalankan firman Tuhan. Dan kami yakin justru melalui peristiwa-peristiwa inilah kami semakin ditempa, kami semakin diberkati, kami semakin dipakai untuk menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.